Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan materi kita dari mata pelajaran DDK dengan elemen pemrograman terstruktur. Adapun materi atau konten pembelajaran kita pada hari ini adalah cara install Python Studio dan Visual Studio Code. Capaian pembelajarannya, pada akhirnya, peserta didik diharapkan mampu melakukan pemrograman terstruktur antara lain penerapan struktur data yang terdiri dari data statis, array baik dimensi panjang, pengurutan dan data dinamis, list, tag, penggunaan tipe data, struktur kontrol, perulangan, dan pada proyek pengembangan perangkat lunak sederhana dan game. Adapun tujuan pembelajaran materi ini antara lain peserta didik memahami apa itu Visual Studio Code. Yang kedua, memahami keunggulan Visual Studio Code. Yang ketiga, menerapkan persyaratan sistem. Yang keempat, langkah-langkah instalasi. Yang berikut, proses memulai proses instalasi. Yang berikut, menerapkan penyelesaian instalasi. Lalu, antarmuka Visual Studio Code. Kemudian, konfigurasi sistem Visual Studio Code. Yang berikut, menerapkan atau menuliskan kode program sederhana pada Visual Studio Code. Yang berikut, menjalankan kode program atau running program pada Visual Studio Code. Yang berikut, menerapkan debugging. Yang berikut, pengenalan Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah sebuah text editor yang saat ini sangat populer. Text editor ini dikeluarkan oleh salah satu perusahaan raksasa teknologi di dunia yaitu Microsoft. Text editor dimaksud adalah aplikasi yang digunakan untuk menulis atau membuat coding. Seperti itu. Yang berikut, keunggulan Visual Studio Code antara lain ringan dan cepat, 2. Ekstensibilitas tinggi, 3. Integrasi dengan layanan cloud, 4. Dukungan multiplatform, 6. Dukungan bahasa pemrograman yang luas, kemudian pembaharuan berkala dan komunitas yang aktif, yang berikut integrasi debugging yang baik, yang terakhir gratis dan sumber terbuka. Yang berikut persyaratan instalasi Python dan Visual. Sistem operasinya yang paling minim itu yang paling kecil itu Windows 7 32 bit atau 64 bit, bisa juga Windows Server 2008. Kemudian prosesornya harus prosesor x86 atau x64 yang berkecepatan paling kurang 1,6 GHz lebih cepat. Yang berikut memori minimal 1 GB RAM-nya, disarankan minimal mendingan 2 GB untuk pengalaman yang lebih baik. Yang berikut penyimpanan kosong, ruangan yang tersedia minimal itu 200 MB pada hard disk. Yang berikut resolusi layar minimal 1024 x 768 pixel. Yang berikut koneksi internet juga diperlukan untuk mengunduh instalator dan ekstensi file. Cara mendownload Python sesuai dengan versi Windows kita. Yang pertama, buka Google Chrome, kemudian kita login dengan akun kita. Kita ketikkan di baris pencarian download Python 64 bit untuk Windows 10. Seperti ini. Enter. Nah, akan muncul di sini nanti. Kita lihat ini Python release for Windows. Python 3.10. Cannot be used on Windows 7. Berarti dia digunakan untuk Windows 10. Kita pilih yang ini saja, klik kanan, buka link new tab. Nah, kemudian akan muncul
Ini 3.11, ini 3.12. Jadi kita pilih versi yang sebelumnya. Saya pilih ini, download Windows Installer 64-bit. Klik. Nah, akan muncul di button download di atas setelah diklik seperti ini. Kita tunggu sampai penuh, sampai selesai download. Nah, sekarang sudah kelihatan seperti ini. Kita buka di foldernya, folder download, klik. Nah, ini dia, Python 3.11. Nah, mari kita simak cara menginstal Python dan Visual Studio Code. Yang pertama, kita install Python. Kita cari folder penyimpanan Python yang sudah di-download tadi dari internet. Kita klik File Explorer. Nah, ini dia file yang kita download tadi. Kita klik 2 kali cepat. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita beri tanda centang pada tulisan Add Python exe to pad. Nah, sekarang kita klik Install Now. Lalu kita menunggu progres penyimpanan file sistem ke dalam komputer kita. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik Close. Selanjutnya, kita cek apakah Python yang kita install sudah terinstall dengan sukses apa belum. Nah, cara ceknya kita klik di tanda cermin ini. Nah, di sini kita ketikkan cmd prompt. Nah, ini dia. Kita klik command prompt. Kemudian ketikkan Python spasi min version. Enter. Nah, ini dia, ada Python 3.11. Jadi Pythonnya sudah terinstall. Kita tutup. Berikutnya kita download installer Visual Studio Code. Jadi kita ketikkan di pencarian Google, download Visual Studio Code untuk Windows 10 64-bit. Enter. Nah, muncul seperti ini. Kita klik. Saya buka di tab baru. Kemudian nah, akan muncul seperti ini. Ada Visual Studio Code versi Windows, versi Linux, dan versi macOS. Nah, saya harus menyesuaikan dengan komputer saya. Tentunya karena sistem operasi Windows yang saya gunakan, saya harus download versi Windows-nya. Nah, di sini saya klik User Installer x64. Nah, setelah saya klik, akan muncul di pojok kanan atas di button atau di thumbnail download seperti ini. Nah, saya klik dia, kemudian download file yang belum terverifikasi. Jadi saya klik ini. Nah, di atas akan muncul proses download sedang berlangsung. Kita tunggu sampai file setup exe-nya selesai. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tandanya file setup Visual Studio Code sudah jadi exe dan kita bisa melakukan penginstalan. Di sini saya bisa klik di File Explorer seperti ini. Nah, di File Explorer akan muncul file yang kita download tadi, yang ini. Saya pilih yang ketiga ini. Nah, selanjutnya kita melakukan proses penginstalan. Kita cari di folder download. Nah, ini sudah muncul. Kita klik 2 kali. Akan muncul seperti ini. Pilih I accept the agreement. Next. Kemudian di sini dia kasih tunjuk folder yang akan menyimpan file sistem Visual Studio Code. Kemudian kemudian next.
Nah, di sini kita kasih tanda centang ketiga-tiganya, kemudian next, kemudian install. Kita menunggu progres penyimpanan file sistem ke dalam komputer kita. Nah, sebentar lagi akan selesai penginstalannya. Nah, muncul seperti ini, completing the Visual Studio Code to Pixar. Jadi kita klik finish. Visual Studio Code akan terbuka seperti ini. Jadi disinilah kita mulai mengkonfigurasi atau setting supaya Python dengan Visual Studio Code akan saling bekerja sama. Visual Studio Code sebagai editor, sedangkan interpreternya sendiri atau aplikasi untuk merun codingan yang kita buat nanti adalah Python. Sekarang kita buat extension file Pythonnya dengan cara klik menu yang ini, namanya menu extension. Kita klik. Setelah itu kita ketikkan Python. Nah, ini dia. Kita pilih yang ini. Python yang kedua ini di atas Pylance, yang ini kita pilih, kemudian klik install. Nah, kita tunggu proses install Pythonnya sampai selesai. Kita perhatikan ada yang sedang berjalan di sini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tandanya Pythonnya sudah diinstal. Selanjutnya, kita buat codingan pertama kita. Caranya klik file, pilih new file, kemudian Python file Python, kemudian kita simpan dulu, klik file, save as. Nah, kita simpan di folder yang kita sudah buat sebelumnya. Misalnya saya punya di sini foldernya di Data-D latihan Python. Kemudian di sini saya kasih nama filenya latihan2.py. Kemudian save. Nah, misalnya di sini saya buat codingan misalnya A sama dengan 10, B sama dengan 20. Kemudian saya jumlahkan A dan B, print dalam kurung A tambah B tutup kurung, enter. Lalu saya run programnya, klik di run Python file ini. Nah, kita akan lihat hasilnya di bagian bawah. Oh, A dan B, A10, B20 dijumlahkan, print A tambah B, hasilnya 30. Jadi demikianlah cara melakukan instalasi Python dan Visual Studio Code beserta dengan codingan pertamanya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.